Shalom adik-adik, selamat berjumpa lagi di dalam ibadah API online hari ini. Kita masih ibadah dari rumah ya, untuk mencegah COVID-19. Nah adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Apa semua sehat-sehat? Kak Betty berharap kalian semua sehat-sehat ya, karena kita dilindungi oleh Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah walaupun secara online. Tapi kami sangat bersuka cita dan kami tetap percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita berdiri yuk. Kita mau sama-sama menyanyi dan memuji Tuhan. Teman-teman, tahukah kalian Tuhan Yesus mempunyai 12 murid? Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus,
me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Wah, Kak Betty sangat bersuka cita sekali hari ini karena dapat memuji Tuhan bersama-sama dengan adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan cerita. Adik-adik duduk dengan tenang dan kita dengar cerita dengan baik ya. Karena di akhir cerita ada kuis loh yang harus dijawab. Adik-adik, setelah Yesus bangkit dari kubur, Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang kepada murid-muridnya. Mula-mula, ia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Lalu, Maria pergi memberitahukan kepada murid-murid Yesus yang lain, tetapi mereka tidak percaya. Sebab itu, ia menampakkan diri lagi dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari antara murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Tetapi, saat 2 orang itu menceritakan tentang peristiwa yang mereka alami, murid-murid yang lain pun tidak percaya adik-adik. Murid yang lain berkata gini, "Masa sih? Mana bisa orang mati bangkit? Kami tidak percaya." Nah, pada saat mereka sedang bercakap-cakap tentang perkataan 2 orang temannya itu, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Wah, apa yang terjadi adik-adik? Murid-muridnya kaget dan takut. Mereka pikir mereka melihat hantu. Tapi Yesus tahu perasaan mereka. Kemudian Yesus berkata, "Mengapa kalian kaget? Dan mengapa kalian tidak percaya? Lihat tangan dan kakiku. Ini aku. Ayo pegang aku. Hantu tidak ada daging dan tulang, kan?" Nah, karena mereka masih belum percaya dengan apa yang mereka lihat dan dengar, Yesus berkata lagi, "Apakah kalian punya makanan?" Kemudian mereka memberi makanan yang ada di dekat mereka, yaitu sepotong ikan goreng kepada Yesus. Kemudian Yesus ambil dan makan ikan goreng itu di depan mereka. Kemudian Yesus ajak mereka duduk dan mulai berbicara dengan murid-muridnya. Yesus bilang begini, "Kalian masih ingat tidak? Saya pernah berkata bahwa semua yang tertulis tentang saya dalam kitab Taurat Musa, kitab-kitab Nabi, dan kitab Mazmur harus digenapi." Kemudian Yesus membuka pikiran mereka
sehingga mereka mengerti ayat kitab suci yang tertulis tentang Yesus. Nah, setelah mereka mengerti, Yesus berkata lagi, dalam kitab suci tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kemudian, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada semua orang di segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, kalian adalah saksi-saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim Roh Kudus untuk kalian. Karena itu, tinggallah di kota ini. Jangan pergi kemana-mana, sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari surga. Adik-adik, di antara ke-11 murid Yesus, ada satu yang tidak hadir waktu Yesus menampakkan diri. Ayo, tebak siapa dia? Ya, namanya Thomas. Makanya pada saat murid-murid yang lain bicara bahwa mereka telah melihat Yesus, ia tidak percaya. Kata Thomas, Yesus bangkit. Ah, sudahlah, orang yang mati tidak mungkin bangkit lagi. Murid-murid lain berusaha meyakinkan Thomas, tetapi Thomas tetap tidak percaya. Thomas berkata, maaf teman-teman, aku tidak percaya. Aku percaya kalau aku melihat dia, melihat tangan bekas di paku, dan memasukkan jariku di bekas paku itu. Dan satu lagi, aku akan memasukkan tanganku ke dalam lambungnya yang pernah ditusuk tombak. Maaf ya teman-teman, aku tidak percaya. Nah, adik-adik, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berkumpul lagi, dan hari itu Thomas ada bersama dengan mereka. Sementara mereka berkumpul, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, padahal pintu-pintu di rumah itu semuanya terkunci dari dalam. Kemudian Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus melihat Thomas yang ada di situ dan berkata, Thomas, lihat tanganku, dan sekarang taruhlah jarimu di lubang bekas paku, dan ke dalam lambungku. Kamu masih tidak percaya kalau aku bangkit? Dan seketika itu juga Thomas mulai percaya, karena telah melihat Yesus secara langsung. Kemudian ia tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, ya Tuhan dan Allahku. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, engkau percaya aku bangkit karena engkau telah melihat aku. Kemudian Tuhan Yesus melihat murid-muridnya yang lain dan berkata, berbahagialah orang yang percaya kepadaku, walaupun mereka tidak melihat aku. Nah, adik-adik, masih banyak loh yang Yesus perbuat di hadapan murid-muridnya setelah ia bangkit. Dan semua yang Yesus perbuat telah ditulis dalam Alkitab. Adik-adik mau tahu untuk apa ditulis? Yaitu supaya semua orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu yang beriman kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Ayat renungan hari ini adalah Yohanes 20 ayat 31. Yuk kita baca bersama-sama. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Katakan amin. Ya adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar kami percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Penyelamat kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik,
Kita sudah dengar bersama firman Tuhan. Sekarang mari kita ucapkan bersama-sama ya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Yesus. Ulang lagi. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Yesus. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk adik-adik dan semua boleh jawab ya. Yang bisa menjawab sendiri, jawab sendiri. Tapi kalau nggak bisa, boleh tanya papa dan mama ya. Dan setiap jawaban akan mendapat kupon. Tapi jawaban yang benar saja ya. Siap? Pertanyaan pertama. Siapakah di antara murid Yesus yang tidak ada saat Yesus menampakkan dirinya? Pertanyaan kedua, apa yang Yesus minta dari murid-muridnya agar mereka yakin Ia telah bangkit? Nah, pasti udah tahu kan jawabannya? Kalau sudah tahu, adik-adik boleh kirim jawaban di WA grup masing-masing kelas ya. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah online minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan, minum vitamin, minum susu, makan makanan yang bergizi, dan selalu tetap di rumah. Dan kita akan bertemu minggu depan di dalam ibadah online yang sama. Bye, Tuhan Yesus memberkati.